Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa addi as-sayyi'atal hasanah tanquha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahu adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang utama dan yang paling utama, mari senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Sekaligus kita juga berdoa mudah-mudahan amal yang kita dalam satu minggu yang lalu diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Dan saudara-saudara kita yang hari ini sedang tertimpa musibah, Allah ringankan musibahnya. Yang dijauhkan hidayah, dikembalikan lagi hidayahnya sehingga bisa bersama dengan kita untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan untuk tujuan alam, Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Tentu dengan satu harapan bahwa kita adalah salah satu dari umat Kanjeng Rasul yang kelak berhak untuk mendapatkan syafaatul ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumil la ilaha illa billah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, khatib senantiasa berwasiat untuk dirinya sendiri sekaligus untuk semua hadirin untuk imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, sekuat tenaga dalam posisi apapun kita, dengan status sosial apapun kita, untuk senantiasa berkomitmen menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu mudah-mudahan kita menjadi waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan kita adalah betul-betul menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa di sekitar kita. Hadirin rahimakumullah, kita senantiasa mendedikasikan diri dan senantiasa menyampaikan kepada siapapun, baik secara lisan maupun secara batin, bahwa kita adalah umat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, sudah sejauh apa kita mengikuti risalah Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dengan terang benderang dan penuh keyakinan bahwa kita mengaku sebagai umat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Jawabannya tentu adalah ada dalam diri kita masing-masing. Karena ukuran kebaikan tentu berbeda antara satu dengan orang lain. Ukuran kebaikan belum tentu sama antara si fakir dan si miskin jika dibandingkan kebaikan dengan orang-orang yang memiliki status sosial lebih baik. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam Ali Imran berfirman kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad bahwa siapa saja yang ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasul. Ketika engkau telah mengikuti aku, yuhibbukumullah, maka niscaya Allah pasti akan mencintaimu. Tidak hanya mencintaimu, tapi wa yaghfir lakum, bahkan Allah akan mengampuni segala dosa yang pernah engkau lakukan sebelumnya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin rahimakumullah, pertanyaan yang di depan tadi tentu sangat relevan ketika kita bertanya, sudah sejauh apa risalah Kanjeng Rasul kita ikuti? Apakah sudah 5%, 10%, atau bahkan semuanya? Tentu yang mengerti jawabannya adalah kita. Karena syariat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu banyaknya. Tentu ukurannya yang bisa diterapkan kepada kita adalah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ketika kita sebagai pemimpin dan kita ingin mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawabannya adalah jadikanlah wasilah kepemimpinanmu, kekuasaanmu, amanahmu untuk didistribusikan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran rakyatmu. Ketika kita berada dalam sebuah perusahaan dan menjadi seorang pemimpin, sudah sejauh apa kepemimpinan kita menghasilkan distribusi keadilan, kesejahteraan bagi bawahan kita? Apakah sudah bisa berperilaku adil atau belum? Ketika kita sebagai seorang awam, fakir miskin, tentu kebaikan kita tidak bisa disamakan dengan orang yang memiliki status sosial lebih baik. Tentu ukurannya adalah berbeda-beda, tapi di mata Allah sesungguhnya adalah sama. Karena ukuran kebaikan di mata Allah adalah orang yang bisa berperilaku adil sebagaimana kapasitas masing-masing. Orang kaya tentu kewajiban membayar zakat, fakir miskin tidak. Tapi fakir miskin tidak boleh juga bernestapa, bermurah murja, karena baginya senyum juga adalah sedekah. Hadirin rahimakumullah, khutbah singkat ini mudah-mudahan menggerakkan kita sesuai dengan kapasitas masing-masing untuk senantiasa berperilaku baik, berperilaku adil dalam posisi dan kapasitas apapun. Jangan pernah ada dalam pikiran kita, apalagi tindakan kita, untuk melakukan satu kezaliman yang bisa menyebabkan orang lain tersinggung, orang lain sakit hati, karena dampaknya begitu berat bagi kita ketika nanti kita di akhirat. Kita semua berharap mudah-mudahan nanti di akhirat kita semua adalah orang-orang yang beruntung. Beruntung karena amal ibadah kita, pahala amal ibadah kita bawa penuh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagai orang yang merugi, karena amal ibadah kita diminta kembali oleh orang-orang yang pernah kita dolimi, oleh orang-orang yang pernah kita sakiti, sehingga kita menjadi orang yang merugi di hadapan Allah. Yang awalnya kita sudah pasti masuk surga bisa jadi tertunda karena hal-hal seperti ini. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan
khutbah ini memberikan inspirasi kepada kita untuk senantiasa melakukan kebaikan dan kebaikan di hari-hari yang kita lalui.